syai'un la ilaha lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Baiklah, meningkat ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin semua diharapkan berdiri. Kok pakai itu? Itu udah sudah ketik tapi kotor. Hiduplah Indonesia Raya satu. Indonesia airku, tanah tumpahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi panduku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu oleh Ibunda Dr. Randa Rohati MPD selaku koordinator Pemprov. Untuk kepadanya waktu dan tempat saya persilakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini di SDN Cimahi 01 dalam rangka workshop implementasi kurikulum Merdeka tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat
kepada seluruh peserta workshop implementasi kurikulum merdeka tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Semoga implementasi kurikulum merdeka ini dapat berimbas kepada Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuan dilaksanakan workshop implementasi kurikulum merdeka tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dalam komunitas belajar keras dapat meningkatkan guru untuk melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik. Terlebih lagi, kinerja tersebut masih baru dan terus harus kita pahami oleh semua guru agar berimbas dalam proses pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah. Kegiatan Kombel ini merupakan agenda rutin yang akan dilaksanakan setiap bulan, dan ini perlu terus kita kembangkan ya, untuk Bapak Ibu guru semuanya, karena semua ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Semoga dengan kegiatan Kombel ini adanya perubahan bagi guru yang sebelumnya pembelajaran berfokus pada guru atau guru-centered menjadi pembelajaran berfokus kepada siswa, serta guru selalu meningkatkan kemampuan dan mencari referensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, itulah harapan kami, harapan saya untuk Kombel ini. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Kombel ini terus akan bermanfaat bagi kita dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Mulyadi SKDI selaku Ketua Kombel Keran. Kepadanya waktu datang kami persilakan dengan segala hormat. Yang ada baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, mengabulkan segala harapan dan cita-cita kita bersama. Salawat beriring salam senantiasa terlipat curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Dr. Rohati MPD, yang saya hormati Bapak Ludi L. Utomo SPD, rekan-rekan Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur pada Allah, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita agendakan bersama, yakni kegiatan Kombel khususnya di SDN Cimahi 01. Tujuan dari adanya Kombel yang kita namakan bersama yaitu Keran,
dengan tujuan dan harapan ke depan komunitas belajar kita ini sesuai dengan namanya Keran, kita menjadi tenaga-tenaga pendidik yang kreatif, kemudian juga efektif dalam bekerja, kemudian rajin tentunya sebagai teladan bagi anak-anak kita, kemudian juga aktif dalam segala hal, dan insya Allah kita tumbuh secara natural. Jadi bukan karena sebuah keterpaksaan, tapi bersumber dari diri kita sendiri, sehingga tumbuh dengan alami. Insya Allah kalau tumbuh dengan alami, apa yang didapatkan, apa yang akan dilaksanakan itu dikerjakan dengan tulus dan ikhlas, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan Kombel ini berjalan lancar ke depannya, sehingga kita menjadi guru-guru yang diharapkan oleh seluruh siswa ketika nanti kita dalam mengajar, kemudian juga kita disegani dan dihormati oleh seluruh guru, seluruh orang tua ketika kita dalam berkomunikasi tentunya. Nah, Kombel ini seperti tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita ini guru pastinya tahu digunggu dan ditiru. Maka dengan seiring perkembangan zaman, tentunya kita pun harus mengikuti perkembangan itu. Jangan sampai kita tertinggal dengan adanya segala macam yang berkembang di saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Kombel Keran ini memfasilitasi kita yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya sudah kreatif tambah kreatif, yang sudah rajin tambah rajin. Itu saja mungkin dari saya selaku yang sekarang diamanahi menjadi ketua Kombel. Mudah-mudahan nanti apapun dari teman-teman punya ide atau punya saran kira-kira Kombel kita apa yang harus dilakukan untuk kemajuan kita bersama, nanti dipersilakan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Haji Mulyadi SPD selaku Ketua Kombel Keran. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada hari ini yang akan dipadu oleh Bu Narma SPD SD. Kepadanya waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Semoga dalam hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwa asyraful qawlin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya Pak Mas Bayang di sini di layar. Ada Mas Bayang di HP, ada Mas Bayang di saya. Utomo SPD. Alamatnya Villa Mutiara Gading 2, Blok Y, Tambun. Siapa yang mau main silakan. Unit kerja SMPN 1 Atap, Tambun Utara. Tetangga kita Bu. Ya. Nomor teleponnya 0856 11 78246. Ada Pak? Sana. Sana Pak Mas. Lanjutnya pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar Bapak Ludi itu SMP terbuka 5 Kota Bekasi tahun 1998 sampai 2008. Ya, selanjutnya SMP terbuka 38 Kota Bekasi tahun 2008 sampai 2021. Yang selanjutnya itu SMPIT Yakpi. Tahu mana tak Pak? Yakpi proyek. Proyek. Kota. Kota Bekasi tahun 2002 sampai 2012 banyak kan Pak? Lalu selanjutnya SMPN 1 Atap Cabang Uin. Wah, jauh banget. Dari 2010 sampai 2011.
2010 sampai sekarang. Yang saya dengar Bapak udah BPJ enggak? PRT. Kepala sekolah ya, iya. Di sini tidak disebutkan ya Pak, tidak tertera. Itu besok ayah saya suruh ngantar juga ya Pak ya. Itu SMP kepala sekolah, PLT ya Pak? Ya, SMP Cikarang Pak? SMP 3 Ciksal. SMP 3 Cikarang ya. Dan selanjutnya itu pengalaman organisasinya itu Kepala SMP Indeyakti Kota Bekasi 2007 sampai 2000. Dan saya persilakan kepada beliau dengan segala hormat. Terima kasih. Oke. Untuk menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum merdeka ya Pak. Berkaitan dengan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi mau gimana? Sama bisa ya? Baik, bisa. Ada mau bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri. Kesempatan hari ini juga sudah hadir dan saya izin untuk ikutan belajar bareng ya, rekan-rekan ya. Izin nih untuk belajar bareng. Untuk ketua kompelnya juga Pak siapa Pak tadi? Haji Mulyadin. Pak Haji Mulyadin pakai Haji Mulyadin yang hari ini juga tadi sudah mengantar kegiatan kita. Baik rekan-rekan sekalian, ini sesinya memang kita fokusnya tadi nggak bisa ya mic-nya ya? Nggak bisa. Fokusnya adalah berbagi praktik baik, bagaimana kita meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri guru melalui komunitas belajar. Oke, terkait dengan Ekin sebenarnya memang bukan hal yang baru hari ini ya, karena kan Ekin ini sudah 1 semester berjalan tuh kemarin. Rekan-rekan ketika sudah mengerjakan Ekin, finalnya itu adalah dicetak dokumen, gitu ya. Ada yang sudah berhasil cetak dokumen? Udah ya. Nah, berarti kalau udah cetak dokumen berhasil, itu menandakan bahwa rekan-rekan memang sudah tuntas, gitu, sudah tuntas. Di beberapa sekolah atau bahkan seluruh sekolah SMA, SMK itu rata-rata masih belum pada tuntas, gitu. Jadi belum bisa melakukan cetak dokumen. Kenapa? Karena penilaiannya itu belum selesai dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Tapi kalau kita alhamdulillah nih, Dinas Pendidikan cukup responsif dan sudah memberikan nilai kepada kepala satuan, baik nilai sebagai pegawai, kemudian nilai juga sebagai lembaga ya, atau satuan pendidikan yang kemudian berbuah pada nilai organisasi gitu. Nah, rekan-rekan, gimana kemarin pada saat mengerjakan pengenalan kinerja di PMM rasanya? Bingung? Hah? Bingung lagi, kebingungan. Kebingungan ya, iya. Jadi kemarin mungkin ada yang pada bingung, ini gimana sih, ngapain sih gitu ya? Kok kesini sih gitu. Nah, ada yang kemudian saking bingungnya ya kesana kesini, kemudian bahkan ada kondisi yang diperparah dengan ada di antara kita yang terjebak paradigma yang kurang pas, yang memaknai bahwa dengan pengolahan kinerja di PMM akhirnya menuntut kita untuk mengejar sertifikat sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Betul ya. Kenapa? Karena buat bukti RHK. Udah deh tuh, ada kegiatan ini, Bintek ikut, ada kegiatan ini ikut, sampai tiap malam. Ada yang cerita sampai tiap malam ikutan apa? Webinar. Wow, webinar ini, ikutin terus. Dan biasa di setiap kali webinar, yang paling pertama ditanya apa? Ya, biasanya apa? Daftar hadirnya mana ya? Tuh, ayolah. Coba dah. Ada nggak yang kayak gitu? Presensinya mana ya? Kok presensinya belum ada juga? Wah, ribut. Padahal baru juga dimulai. Ternyata udah nagih presensi. Kenapa? Kenapa kok kita nagih presensi? Nah, karena takut sertifikatnya nggak nyampe tuh.
Dan giliran sertifikat beneran gak nyampe, coba dah. Dikomplain gak tuh panitia? Komplain gak udah wah ini gimana sih sertifikat apa panitia sertifikat sampai tuh, ya enggak? Nah, udah apalagi tanda kutip berani rela untuk ngeluarin duit gitu. Waduh. Nah, itu yang terjadi. Dan pertanyaannya adalah dari apa yang kita lakukan berdampak nggak ke murid gitu. Berdampak ya, tapi sebagian besar di antara kita ternyata nggak ngaruh. Kenapa? Karena ternyata fokus kita ikutan webinar untuk dapat sertifikat gitu. Kenapa? Ya itu tadi, giliran presensi udah ada langsung lab. Wah, langsung banyak yang hilang tuh. Pada keluar dari kegiatan webinar. Kenapa? Karena dia anggap saya udah isi presensi ini pasti udah dapat sertifikat tuh. Kira-kira benar atau salah apa yang kita lakukan? Ya, kurang tepat ya kalau kita melakukan hal semacam itu. Kenapa? Karena fokus kita bukan ngembangin diri, tapi berburu sertifikat. Oke, sehingga yang terjadi, nah kayak gini nih, tuh. Coba dah, akhirnya nih yang terjadi nih, banyakan grup WA isinya bagi-bagi undangan webinar, diklat, bener nggak? Benar. Kenapa? Karena tadi kita cuma mikir, wah nge-share gitu. Padahal kita nge-share itu karena apa? Ayo, kenapa kok kita ikut nge-share? Syaratnya, ya kan? Jadi kenapa kok kita ikut nge-share? Karena syaratnya kalau kita pengen ikut harus membagikan ke 3 sampai 5 grup. Tuh. Infonya sih katanya gratis. Coba dengan kondisi seperti itu sebenarnya kita udah bayar belum? Kita udah bayar loh. Bayar apa? Bayar promosi. Kita udah jadi iklan bagi mereka. Jadi tukang salesnya mereka. Ya, jadi sales penyampai informasi ini disebar, teman. Nih. Dan kondisi fatalnya pernah kejadian, ternyata ada informasi broadcast webinar yang disalahgunakan gitu. Kenapa disalahgunakan? Linknya diganti gitu. Iya, diganti dengan akses situs-situs yang enggak benar hingga akhirnya phishing, pengambilan data gitu. Sehingga ketika pengambilan data, ada yang kemudian yaitu tadi akun WA-nya keblok, kemudian bahkan ketika di HP kan nggak cuma WA ya, tapi ada juga apa? Mobile banking gitu kan. Udah akhirnya tiba-tiba rekeningnya terkuras. Hati-hati, karenanya jangan mudah kita main share aja. Yang pastikan bahwa penyelenggaranya adalah penyelenggara yang betul-betul sudah kita kenal. Terus yang kedua, pastikan kita udah jajalin klik linknya gitu. Jangan kita lempar, kita juga belum ngeklik, bener atau enggaknya main share aja, share, padahal kita belum ngeklik linknya gitu. Khawatir tadi gitu ya. Terus berburu sertifikat, padahal udah enggak. Semestinya kita harus memaknai bahwa hari ini itu yang namanya pengembangan diri kita hanya dibatasi berapa poin? 32 poin. Banyak atau sedikit? Kalau dikonversi dengan jam, jadi gini, 4 JP, 2 JP itu dapat 4 poin. Berarti kalau 32 bagi 4 berapa? 32 bagi 4 berapa? 8 kali 2 16 jam. Jadi sebenarnya kita hanya perlu mengalokasikan waktu dalam satu semester ini 16 jam aja untuk membangun diri. Sedikit nggak? Sedikit tuh. Satu semester berapa bulan? 6 bulan. Nah ini kita cuma butuh waktu berapa? 16 jam untuk membangun diri. Seperti itu minimal gitu ya. Nah sehingga makanya hari ini poin-poin pengembangan diri ini orientasinya adalah meningkatin kompetensi diri kita. Dan apa kaitannya dengan Kombel? Nah di sini nih kaitannya dengan Kombel nih rekan-rekan nih. Hari ini ketika kita punya Kombel, maka kita bisa jadikan Kombel kita itu menjadi bukti kita mengembangkan diri. Nih, satu, misalkan, nih sebagai apa nih terkait dengan Kombel? Meningkatnya kompetensi kita melalui peran kita sebagai apa? Penggerak Kombel. Tuh, seperti apa penggerak Kombel? Ya misalkan dari Bu Kepsek memberikan SK atau memberikan keterangan bahwa
Oke, guru-guru ini adalah penggerak kombel. Maka ketika guru-guru yang kemudian mendapatkan SK atau mendapatkan surat keterangan dari kepala satuan, kepala sekolah, dia menjadi penggerak kombel. Dan ketika penggerak kombel mampu memfasilitasi berapa kali pertemuan? Berapa? 3 kali kegiatan. Maka 3 kali kegiatan ini nanti akan bernilai berapa poinnya? 36 poin, tuh ya. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Padahal minimalnya berapa? Minimalnya 32. Ternyata ini kita bisa dapat berapa? 36. Hanya dengan bikin berapa kali kegiatan? 3 kali kegiatan. Taruhlah ini kegiatan pertama, berarti nanti tinggal 2 kegiatan lagi. Gampang nggak? Gampang banget tuh. Terus Pak, saya nggak usah ngapa-ngapain lagi. Betul banget. Jadi rekan-rekan yang jadi penggerak gak usah ngapa-ngapain lagi juga boleh. Kenapa? Karena 36 aja itu sudah terlampaui dari target minimal yaitu 32. Clear ya rekan-rekan ya? Jadi perlu nggak tanda kutip kita ngeser-ngeser gini itu? Udah nggak usah, kita matangin aja, kita hidupin aja kombel di tingkat satuan. Tapi Pak, saya boleh nggak ikut aktivitas kombel yang lain? Boleh. Nggak dibatasi, nggak dilarang, boleh. Pak, boleh nggak saya ikut kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang dilakukan atau diselenggarakan oleh kementerian? Boleh banget, nggak dibatasi. Tapi jangan sampai tadi kita berpikir bahwa susah untuk dapetin poin di RHK. Oke, clear ya? Itu sebagai apa? Penggerak. Kemudian sebagai apa lagi? Narasumber. Tuh. Kalau ada kegiatan, kira-kira ada narasumber nggak? Ada. Tadi nggak mesti narasumbernya dari luar. Boleh banget narasumbernya dari sekolah. Misalkan, misal untuk bulan depan kan sebulan sekali. Bulan depan Bu Narma yang maju. Nah, berarti Bu Narma kebagian jadi narasumber. Dan ketika jadi narasumber, berapa dapat dia poin? 8 poin. Tuh. Ketika melakukan kegiatan dengan durasi 2 jam sampai 3 jam. 2 jam cerita aja. Ya Bapak Ibu, hari ini izinkan saya berbagi praktik baik. Nah ini dia, ini kuncinya. Temanya terkait apa? Berbagi praktik baik. Judulnya berbagi praktik baik. Berarti pengalaman yang sudah dilakukan. Nah, saya boleh nggak Pak berbagi terkait dengan pengalaman saya membuat RPP P5? Boleh banget. Yang penting tadi kaitannya dengan IKM maupun perencanaan berbasis data. Clear? Gampang nggak? Gampang. Udah dapat lagi sertifikat berapa? 8 poin. Gitu ya. Terus kalau kita yang dengerin doang Pak, dapat poin nggak? Coba dah, dapat nggak? Sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh kombel kita nih ngadain kegiatan, kita yang cuma duduk doang dapat poin nggak? Dapat berapa? 4. Tuh. Kalau seandainya di kita nih sebulan sekali, kira-kira 5 kali kegiatan mungkin nggak? Mungkin. Atau nggak usah 5 deh, minimal 3 mungkin nggak? Mungkin. Sehingga kita udah dapat berapa tuh? Kalau kombel kita ngadain 3 kali dalam 1 semester, 12 lah udah lumayan. Lumayan. Ya nggak? Selesai. Nah, oke, clear sampai di sini. Jadi cukup kita hidupkan kombel. Pak, nanti buktinya apa? Ya udah sertifikat aja. Dikeluarkan sertifikat kegiatan berbagi praktik baik. Seperti hari ini tadi saya judulnya apa? Berbagi praktik baik, sehingga nanti rekan-rekan bisa tuliskan di sertifikat ini nih judulnya, berbagi praktik baik, upaya peningkatan pembelajaran melalui kombel. Udah tulis aja di sertifikatnya. Tanda tangannya siapa Pak? Tanda tangannya bisa ketua kombel dan juga mengetahui kepala satuan pendidikan. Tuh enak, dapat poin. Udah. Cuman masalahnya di RHK teman-teman memunculkan ini enggak? Nah, kalau muncul, ya, berarti kita udah punya tabungan. Gitu. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya tadi sampai di sini. Berikutnya ada apa lagi Pak yang bisa kita tambahkan? Yaitu tadi kita bisa nambahkan nih
Bisa ikutan diklat, misalkan kayak PPG. PPG berapa lama tadi kata teman kita? 3 bulan. Ketika dia ikutan diklat PPG, ikutan guru penggerak, dia dapat nih berapa poin? 128 poin. Wah, banyak banget ini. Ya, tuh. Lah kalau 128 mau udah luber. Padahal teorinya berapa? Minimalnya 32. Nah, banyak banget. Iya. Oke, gitu ya. Jadi sesederhana itu. Termasuk ketika kita misalkan dari dinas ngadain kegiatan pelatihan literasi numerasi. Kemudian ada di antara kita yang ikut, ada kegiatan bintek, ada kita yang ikut. Maka ketika kita ikut dan durasi kegiatannya 2 sampai 3 hari, kita dapat 8 poin. Tuh. Hari, kalau ini hari tuh. Kalau kita sebagai peserta, coba dah. Kira-kira gampangan kita jadi peserta 2 sampai 3 hari ini atau gampangan kita jadi narasumber di kombel kita sendiri? Narasumber mah tinggal 2 jam doang. Dapat 8 poin. Lah ini 2 sampai 3 hari kita warawiri ke sono dulu. Terus kalau kegiatan dinas kira-kira apa iya cuma 2 jam seharinya? Kan enggak, ada yang dari pagi sampai sore. Tuh. Kemudian besok kita berangkat lagi dari pagi sampai sore. Besok kita berangkat lagi dari pagi sampai sore. Tuh coba dah. Ya enggak? 3 hari, 2 sampai 3 hari dari pagi sampai sore. Dan poinnya berapa? 8. Sama nggak main tadi? Beda. Apa yang kita jadi narasumber? Sama tuh. Ya poinnya sama, Sama. tapi bentuk harinya beda. Iya. Lama waktu yang kita keluarkan berbeda dan lebih, kalau menurut saya lebih sederhana kita jadi narasumber gitu. Nah Pak, kita ngomongin apa tadi? Rekan-rekan gak usah ngomongin, ya saya akan sampaikan tentang Canva, udah nggak perlu itu lagi. Rekan-rekan bisa cerita terkait dengan apa? Pengalaman rekan-rekan di dalam rekan-rekan melakukan proses pembelajaran. Praktek baik. Ya, berbagi praktik baik. Apa sih yang udah dilakuin sama teman-teman? Dan rekan-rekan, filosofinya adalah jangan pernah kita berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Kan kadang kita mikir, aduh, saya nggak enak nih untuk berbagi praktik baik karena saya pikir ini hal yang biasa. Jangan. Boleh jadi menurut kita biasa, tapi menurut orang lain luar biasa. Bisa jadi itu sesuatu hal yang baru. Bener nggak? Gitu ya? Oke, nah terakhir ada lagi nih yang menarik nih terkait dengan poin ini. Nih, ada nggak yang ngambil poin ini nih? Mana dia nih? Poin sebagai, nah ini ada nggak yang ngambil ini nih? Meningkatnya kompetensi dirinya melalui peran sebagai apa? Partisipan observasi praktik pembelajaran. Mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, sampai dengan diskusi tindak lanjutnya bersama rekan sejawat. Ada nggak yang ngambil poin ini? Enggak. Nah ini apa nih Pak? Ini adalah aktivitas yang mau nggak mau, suka nggak suka kita semua ngelakuin gitu. Kayak gimana itu? Coba dah. Kemarin ketika kita bikin pengelolaan kinerja di PMM, ada observasi nggak? Ada kan? Dilakukan oleh siapa observasinya? Oleh kepala sekolah. Nah, pada poin yang ini, maka kita minta izin ke kepala sekolah, Bu, boleh nggak saya ikutan menjadi observer, gitu. Jadi kita ikutan nemenin Ibu Kepsek untuk ngeliatin teman kita ngajar. Tuh, udah nemenin aja. Dan ketika kita nemenin, kita berproses sampai dengan diskusi tindak lanjut, maka kita dapat berapa poin? 8 poin tuh. Cuman harus ada laporan itu Pak. Laporannya biasa, pakai instrumen aja, kan kita ada instrumen ya. Nanti tinggal kita isi aja instrumennya gitu. Instrumen yang mana Pak? Instrumen yang mirip seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan instrumennya langsung di PMM. Kalau kita bisa tinggal unduh atau tinggal kita bikin sendiri dan ada formatnya. Saya ada formatnya, nanti rekan-rekan tinggal di ini aja, tinggal isi aja gitu. Nanti dikasih Pak. Iya, tuh. Berapa poin? 8 poin. Padahal cuma berdiri aja. Padahal kita tinggal nggak usah diri, kita duduk doang dah. Duduk doang. Untuk ngapain? Ngeliatin teman kita ngajar. Loh kok emang bisa kita ngembangin diri dengan kita ngeliatin teman kita ngajar? Bisa nggak Bu? Bisa. Oh, siapa yang bilang bisa? Gimana caranya? Kok bisa?
Ya kan bisa lihat nanti Pak ada kekurangan, ada kelebihan dari teman kita kan. Oke, betul banget, kita beli plus dong. Betul banget, ya enggak? Kadang kan gitu ya, kita giliran masuk ke kelas yang ini, ini bocah susah amat ya. Iya, mana ribet banget ini, ribut gak udah-udah. Giliran kita masuk ke kelas teman kita, di kelas yang sama, bisa jadi, ya, Kok ini bisa? kok anteng amat, ini kok seru banget belajarnya, kok bisa ya? Tuh. Coba, kita belajar nggak? Dan kira-kira lebih ngena nggak? Wah, lebih ngena. Ketimbang kita ikutan webinar. Lah webinar juga kita kebel, itu mau ngomongin apa gitu. Apalagi webinarnya kita tinggal tidur. Apalagi kalau udah dapat link presensi. Lah udah, kalau perlu gak usah tidur, kita tinggal tuh. Dapat ilmu? Enggak. Tapi beda dengan ketika kita jadi apa? Observer. Kita jadi belajar. Ya Allah, ih seru banget. Kayaknya enak banget nih, kayaknya dapat banget nih. Kenapa kok saya nggak bisa ya? Dan setelah itu kira-kira kita bakal diskusi lanjut nggak sama teman kita? Kita akan diskusi lanjut. Bu, kok bisa banget sih kayak gitu? Boleh dong saya dikasih tahu gimana caranya? Seperti itu. Dan itulah esensi dari komunitas belajar. Jadi korelasinya di mana? Yaitu tadi korelasinya. Ketika kita akhirnya bisa saling belajar, maka itulah komunitas belajar hidup gitu. Jadi ya, rekan-rekan ya. Tapi Pak, malu. Nah, ini betul. Kadang kenapa malu? Karena itu tadi ada hal loh yang hari ini menjadi kompetensi guru yang harus dimiliki. Apa itu? Guru hari ini harus sudah mulai punya pemikiran terbuka. Harus gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, dalam bahasanya Pak Nadiem mengkomunikasikan growth mindset. Jadi namanya guru itu harus punya pemikiran yang senantiasa pengen tumbuh gitu. Kenapa pengen tumbuh gitu? Karena itu tadi, ketika ada guru yang dia nggak pernah puas dengan apa yang hari ini dia punya, dia pengen, kayaknya saya nggak cukup begini, saya harus lebih baik. Saya harus bisa ini, saya harus bisa itu. Ketika ada guru yang begini nih modelnya, kata Pak Nadiem, beliau mengkomunikasikan growth mindset itu menular. Jadi nular. Gak mungkin kita bisa nularin anak-anak itu doyan, demen, ngebet untuk belajar kalau kitanya nggak doyan. Ya nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kitanya doyan banget, kayaknya resep banget nih belajar. Seru banget sih belajar, ini kayaknya enak banget sih belajar, udah kayak makan makanan terlezat dan gak mau berhenti gitu ya. Nah, kalau begini nih, kira-kira kita bisa nggak dengan mudah nularin ke anak? Mudah. Kenapa? Karena kita udah tahu jalannya. Ini nih rasanya, dan kita akan punya energi yang jauh lebih besar untuk menularkan ke anak-anak. Ketimbang kitanya nggak belajar. Coba dah, kalau kita ogah belajar, kira-kira kita bisa nggak motivasi anak-anak kita untuk belajar? Nah, semangat belajarnya ya, padahal di sisi lain kitanya ogah belajar, nggak dapet. Dan sebenarnya esensi hari ini dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana menghadirkan murid yang demen banget belajar. Demen banget belajar. Kayak gimana tuh demen banget belajar dia? Gampang ya. Kita sekali coba aja tinggalin tuh kelas. Dah, tes. Apa yang terjadi sama anak-anak murid kita? Ya enggak? Kira-kira mereka yes atau ya? Ya, apalagi kelas 1. Iya, kira-kira yes atau ya? Kalau yes gitu ya. Nah, ini indikasi nih bahwa ternyata kehadiran kita bukan menjadi orang yang memerdekakan, tapi kehadiran kita justru malah memenjarakan mereka. Judulnya, iya nggak? Sudah ada gurunya. Nah, judulnya di penjara. Seneng nggak? Anak seneng ya. Ketika di penjara kan di mana-mana bocah kagak seneng, kita aja nggak seneng kan. Sehingga ketika ada kita, mereka pura-pura belajar. Ketika nggak ada kita, yes gitu. Apalagi diinformasi nama temennya atau mungkin oleh piket. Nah, hari ini Bu Narma nggak masuk ya. Nggak belajar. Pulang. Iya, pulang. Atau misalkan, nah hari ini Bu Ani
nggak masuk karena sakit, alhamdulillah. Ya Allah, kalau kita nggak masuk dan mereka seneng banget, padahal kita nggak masuk karena apa? Sakit. Waduh, itu kayaknya nyesek banget ya kalau ada kita. Jangan-jangan mereka juga doain kita jadi sakit. Enggak tuh. Kira-kira kalau begini kita menjadi guru yang dirindukan atau disebar? Ya, disebar apa? Tidak disukai ya kalau seperti ini. Tapi beda kalau kita itu bikin anak tuh rasa belajar. Ketika ada kita, anak tuh kayaknya seneng banget, nggak mau udahan. Bahkan ketika bel bunyi, bel habis, ya Bu, gitu kan. Kenapa? Karena seakan-akan ada satu pengalaman yang begitu menyenangkan yang akhirnya harus terhenti gara-gara habis waktu belajar. Sehingga kebayangkan ketika akhirnya disampaikan, ya nak, hari ini Bu Narma nggak masuk karena sakit. Akhirnya dia bilang apa? Ya, yuk kita doain Bu Narma, yuk kita jenguk yuk. Nah, tuh. Akhirnya kan begitu yang terjadi. Kenapa? Karena hadirnya kita dirindukan. Kenapa? Karena ini bocah ada yang dia punya akses internet sehingga dia udah googling duluan, dia udah lihat YouTube duluan. Mungkin nggak anak di SDN Sri Mahi 01 melakukan hal itu? Mungkin ternyata hari ini ternyata mungkin. Nah, kira-kira ini bocah kalau seandainya ada yang begini modelnya, baru kita bilang, nah hari ini kita akan belajar membuat puisi ya. Kemudian ada yang angkat tangan, Bu, saya udah bisa Bu. Kira-kira kalau ada yang bocah begini kita apain anaknya? Oh, kita beri aplaus ya. Kalau dulu mah nggak kita tepokin tangan. Kalau ada bocah yang, Bu, saya udah bisa, kita apain kira-kira? Iya, bohong. Lo dari mana? Gitu kan? Goro, masa iya? Gitu. Tahu dari mana kamu? Itu dulu, tapi hari ini udah enggak. Kita apresiasi. Dan enaknya setelah diapresiasi kita minta apa? Disuruh apa lagi nih kira-kira nih bocah nih? Hah? Apa? Suruh maju ke depan, coba dong, kamu bacain dong puisi yang udah kamu buat gitu. Dia bacain, wih, keren banget. Kemudian kira-kira ketika dia dapat apresiasi juga dari teman-temannya, apa yang terjadi? Ingin yang lain termotivasi. Dia akan termotivasi. Iya, dia kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, syukur sampai dia bilang apa? Oh, ternyata dari apa yang saya lakukan berdampak loh bagi orang lain, bagi teman saya. Hingga akhirnya dampak yang dia berikan udah nggak lagi melihat agama, gitu. Nggak lagi melihat suku, nggak lagi melihat tinggal di mana. Oh, di mana perumahan, di mana kampung, nggak. Dia berdampak kepada siapa saja. Dan inilah yang kemudian dikatakan apa? Berkebinekaan global. Oh, profit pelajar Pancasila nggak? Iya. Iya enggak? Apalagi kalau dia punya tagline-nya dalam hidupnya, motonya misalkan, saya jadi kepengen nih punya motonya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa saya terkategori sukses, saya terkategori hebat kalau saya bisa bermanfaat, bisa memberi dampak bagi orang lain. Tuh coba deh. Kalau kayak gini, kira-kira kita punya murid begini, bakal kepake nggak dia di masyarakat? Kepake banget. Kenapa? Karena dia nggak lagi pelit, dia selalu pengen menjadi orang yang bermanfaat. Tuh seperti itu. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya sudah. Oke, dan dari sini pula lah kemudian pengelolaan kinerja sekarang sudah mengalami proses transformasi. Jadi sekarang penghitungan kenaikan pangkat, angka kredit sebagai dasarnya itu sudah tidak lagi berdasarkan apa? Kayak dulu. Kalau dulu kan, dulu kan kita ikut kegiatan ini, maka angka kreditnya sekian. Kita jadi ini, angka kreditnya sekian. Sekarang udah enggak. Sekarang kita tergantung dari pengelolaan kinerja. Kalau kita nilainya baik, maka kita dapat koefisien 100%. Misalkan apa? Misalkan kita dapat nilainya baik 100%.
Dan posisi kita di ahli muda. Ahli muda itu apa? 3C, 3D. Ketika kita 3C, 3D, maka kita mendapatkan angka kredit setahun kalau nilai kita baik itu 100%. Dari berapa tadi? Dari 25. Jadi otomatis dalam setahun kita dapat angka kredit nambah berapa? 25. Tuh. Gitu ya. Jadi otomatis tuh. Lah kalau dulu kan ya itu tadi, kita kejar ini, kejar itu, bikin karya tulis ilmiah, bikin jurnal macam-macam. Sekarang nggak ada. Udah sekarang dilihat dari ini, nilai ini. Misal Bu Narma ternyata dapat predikatnya bukan baik tapi apa? Sangat baik. Wow, kalau sangat baik, maka pengalinya udah bukan lagi 100%, tapi berapa? 150%. Sehingga dalam kondisi ketika Bu Narma di 3C 3D, Bu Narma setahunnya bisa dapat berapa? 37,5. Tuh, angka kreditnya. Sehingga kalau kita nilainya gini terus nih, baik sekali, cepet nggak naik pangkatnya? Gak cepet. Tabungan angka kreditnya makin banyak. Tuh. Oke, clear ya? Dan semua tergantung dari apa? Semua tergantung dari 3 hal. Dari apa? 3 hal yang diukur. Apa saja yang diukur? 1. Praktik kinerjanya. Jadi yang diukur ternyata adalah apa? Praktik kinerjanya. Coba dilihat praktik kinerja itu kayak gimana? Yang tadi ketika dilihat, ketika diobservasi, kemudian tidak hanya sampai observasi malah nggak dinilai. Ya Bu ya, observasi nggak dinilai. Yang dinilai mana? Pada saat ketika kita selesai observasi, kita refleksi diri. Nah itu dinilai. Misal, ya Bu, maaf banget, saya belum maksimal gitu. Kenapa? Karena saya belum menguasai IT. Sehingga saya belum bisa menampilkan banyak media pembelajaran yang bisa menyenangkan dalam proses pembelajaran. Jadi ya, kalau kita seperti ini, hingga akhirnya anak-anak belum terfasilitasi apanya? Kebutuhan belajarnya. Anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran. Nah, kalau seperti ini udah level bagus, udah level tertinggi dalam proses refleksi. Kenapa? Karena itu artinya guru udah mampu mengukur dirinya, gitu ya. Tapi beda nih, kadang kan ada yang bilang gini, "Iya Bu, maaf banget, saya belum maksimal." Kenapa? Karena nggak ada yang fokus sih di sini. Karena waktunya sempit sih, karena anak-anak nggak bisa diatur sih. Tuh, coba dah. Beda nggak sama kondisi pertama? Bedanya di mana? Ya, kalau kondisi pertama dia lebih cenderung refleksi. Refleksi itu apa? Menilai diri. Nah, dia fokusnya pada ngaca, nilainya dirinya. Apa sih kekurangan dirinya? Tapi kalau yang kedua coba. Ketika dia bicara kedua, tadi kedua apa? Iya nih, infokusnya nggak ada. Yang dia lihat bukan dirinya, tapi siapa? Orang apa? Faktor luar. Oh, muridnya yang susah diatur tuh, faktor luar. Oke, clear ya? Jadi seperti itu. Dan itu yang dinilai. Refleksinya, bukan pada saat melakukan observasinya. Ini kok benar mah jelek ya dalam proses praktiknya. Murid-murid pada ribut, langsung dinilai jelek nilainya. Enggak, bukan di situ. Justru malah kemampuan dalam melakukan refleksinya. Nah, setelah melakukan refleksi apa lagi? Kemudian dia akan melakukan apa? Tindak lanjut. Setelah tahu jelek, setelah tahu kurangnya, apa yang mau dilakukan? Nah, itu yang dinilai gitu. Oh ya, setelah ini saya mau belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dan setelah itu diimplementasikan. Nah, implementasi dan berhasil, maka itulah yang namanya praktik baik gitu. Dan praktik baik inilah yang nantinya bisa diceritakan sebagai salah satu topik di Komber. Oke, kebayang nggak hubungannya? Kebayang nggak? Ya, ada yang belum kebayang? Teman-teman yang sudah milih indikator, teman-teman yang sudah ngerasa ada kekurangan, teman-teman yang kemudian melakukan pembelajaran, pengembangan diri,
ikut ini ikut itu, lantas diterapin dan berhasil ataupun tidak, walaupun nanti bisa jadi nggak berhasil, ceritakan gitu. Ketika itu diceritakan, maka itu menjadi bagian dari hal terpenting dari Kombel itu sendiri. Berarti seperti itu juga tadi Pak, yang membuat syarat naik pangkat kalau dulu membuat karya ilmiah bisa jadi. Benar. Jadi kalau dulu kita tanda kutip fokusnya pada bikin karya tulisnya. Tapi hari ini bukan bikin karya tulisnya, tapi yang jauh lebih penting adalah berdampaknya pada pembelajaran. Kan kita dulu mah bikin dari mana terus diterapin enggak? Kita pakai enggak? Terus kita jalanin enggak? Tapi hari ini udahlah, nggak usah itu. Yang penting ayo, ada nggak praktik baik yang akhirnya terbangun? Kalau ada, silahkan disampaikan. Berbaik. Perilaku yang mana? Berakhlak. Makanya komponennya itu ada 2 kan. Di kemarin penilaian kinerja. 1, praktik kinerja, nilainya kita apa. Yang kedua, perilaku kerja kita itu seperti apa. Kalau ternyata wah dia mah berorientasi pada pelayanan, dia mah akuntabel, dia mah loyal, dia mah kolaboratif, nilainya bagus atau bagus sekali, baik sekali gitu. Nah, dari kedua inilah kemudian dihitung sebagai nilai kinerja atau yang kemarin kita biasa bilang apa? SKP kita. Sekarang mah nggak ada SKP. Sekarang mah ada tapi di kinerja DKN seperti itu. Oke ya. Terus Pak, untuk yang kita bikin sertifikat atau ngumpulin sertifikat, kita ikut ngembangin diri, ada nilai nggak? Itu pertimbangan. Pertimbangan gitu. Kalau kita ternyata mencapai target, oke, berarti bisa lah kategori baik gitu. Apalagi ternyata berdampak. Pak, mungkin nggak dia poinnya 32 poin, tapi ternyata praktik kinerjanya dia baik sekali, mungkin nggak? Mungkin banget, mungkin, ya. Jadi gitu. Jadi nggak mesti ketika pengembangan kompetensinya 32 maka dia nilainya baik dan nggak bisa baik sekali, nggak begitu. Karena ini adalah pertimbangan. Yang lebih penting adalah praktik kinerjanya dan perilaku kerjanya. Oke, clear sampai di sini? Jelas ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya pertanyaannya bagaimana dengan Kombelnya itu sendiri. Jadi ya. Nah, rekan-rekan, ini ada 9 link. Jadi rekan-rekan nanti kalau belum ya saya berharap memang nggak puas dengan kegiatan hari ini. Rekan-rekan bisa klik nih panduan Kombel. Gimana sih yang namanya Kombel itu? Tinggal diklik ke sini, nanti dia akan menampilkan informasi tentang panduan Kombel. Nanti tinggal dipelajari lagi. Terus yang mana lagi? Buku saku penggerak Kombel, tinggal diklik lagi, pelajari lagi. Terus petunjuk awal bagaimana kita membangun Kombel di dalam sekolah, tinggal itu udah lengkap. Nah kalau kita kupas semua kayaknya memang nggak habis nih, karena memang banyak banget. Nah sekarang saya ingin mengajak termasuk praktik baik yang saya lakukan. Rekan-rekan bisa klik di sini, ada beberapa praktik baik yang saya lakukan, termasuk di dalam membangun Kombel gitu. Nanti rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan, ayo kita perdalam ke sini. Gitu. Mudah-mudahan di waktu tersisa ini kita bisa lihat. Nah ini sendiri ada 4 link nih. Jadi rekan-rekan bisa akses nih. 1, kita pengen tahu sebenarnya Kombel itu apa sih? Yang kedua, kita pengen membangun Kombel kayak gimana sih? Yang ketiga, kayak gimana sih studi kasusnya? Dan yang keempat, gimana sih video Kombel yang udah berjalan? Nah, jadi nanti udah tinggal lihat deh, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu. Apa sih Kombel itu sendiri? Gitu. Ini lanjut apa udahan? Lanjut. Saya nggak tega melihat muka-mukanya. Tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Berarti berdoa baik udah ini. Bisa-bisa ayo.
ternyata ya itu tadi ya, karena mispersepsi terkait dengan kombel, akhirnya muncul nih anggapan bahwa kombel itu belum bermanfaat dan buang-buang waktu. Kombel juga belum punya perencanaan yang baik, belum adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama antar guru. Guru juga membicarakan hal-hal yang sifatnya justru malah administratif dan sama sekali nggak terkait dengan pembelajaran murid. Padahal tadi kombel itu orientasinya adalah murid, gitu ya. Dan kurang juga saling menghargai antar guru, sehingga akhirnya ada kesan senior junior. Oh, dia mah yang pangkatnya tinggian ya tuh. Apalagi tadi kalau kata Bu Narma apa tadi Bu Narma? Nggak pede ya, apa sih? Ketika ada temennya ini jadi malu atau gimana, nah nggak usah. Kenapa? Karena tadi kita harus punya pemikiran yang terbuka, dan yang namanya terbuka itu siap menerima apapun dari orang lain, gitu ya, siap membangun kolaboratif. Nah, semestinya dengan adanya kombel nggak begini. Kenapa? Semestinya ini nih, guru itu mestinya ngerasain manfaat. Oh iya, ternyata bermanfaat loh, gitu. Kemudian kombel itu juga menggunakan siklus inquiry, gitu. Terus adanya kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Jadi kombel itu nggak cuman karena terjadwal akhirnya ya terpaksa deh kita ikut, enggak, bukan. Tapi karena kebutuhan. Guru membicarakan pembelajaran yang orientasinya berpusat pada murid, seperti yang tadi sambutan dari kepala satuan ya, kepala sekolah ya. Berikutnya saling menghargai, dan pada saat kombel itu yang sehat adalah nggak ada gap antara senior dan junior. Kenapa? Karena semua guru punya kesempatan yang sama untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif, gitu ya. Dan apa itu kombel nih? Jadi kombel itu adalah sekelompok PTK atau GTK yang belajar bersama, ia berkolaborasi secara berkelanjutan. Jadi betul kata Bu Kepsek ya, Pak, boleh gak kalau kami jadwalkan? Boleh banget. Karena memang kombel itu jangan hanya satu kali udahan itu selesai, tapi berkelanjutan. Dia menjadi sebuah siklus gitu, yang tujuannya jelas serta terukur untuk ningkatin apa tadi? Kualitas pembelajaran, sehingga dampaknya pada apa? Hasil belajar murid yang meningkat. Tuh, gitu ya. Clear ya. Jadi jangan sampai kita ngadain kombel, udah mungkin ada yang sampai menganggarkan, tapi ternyata nggak ngefek, nggak berdampak pada pembelajaran, nggak berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Sayang banget. Oh iya Bu, makasih Bu. Nah, sehingga kombel itu berperan untuk apa? Fasilitasi belajar. Jadi sesi kombel itu adalah untuk kita saling belajar. Dan yang namanya saling belajar, tolong saling menghargai. Jadi jangan sampai kemudian aduh, ada kesan dia mah, jangan ada pikiran negatif. Oh, dia mah sok tahu gitu. Jangan. Kalau kita kalau kita udah begitu, itu berarti ngeblok. Kita membuat mental block dalam diri kita, sehingga kebaikan apapun yang teman kita sampaikan nggak nyampe tuh ke kita. Padahal itu sesuatu yang penting banget buat kita gitu. Tapi karena tadi kita udah mental block ya, kita udah membangun dinding antara diri kita dengan dirinya, kita udah pikirannya negatif, udah nggak dapet. Sama seperti kita punya gelas, padahal masih kosong, kita kagak ada apa-apanya, tapi keburu kita tutup pakai tutup gelas. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, ada kucuran air bersih sekalipun, banyak sekalipun, bakal masuk nggak ke gelas kita? Nggak, kagak. Yang ada kering. Nggak taunya apa? Ketika dipukul, coba ada bunyinya gimana? Ping, paling kenceng. Ngomongnya paling kenceng dah. Kan makanya kan ada bunyi apa? Kosong bunyinya nyaring gitu. Tapi giliran kita punya pemikiran yang terbuka, coba deh sama siapa aja kita, ayo saya butuh banget belajar, tolong kasih masukan saya. Aduh, saya benar-benar nggak ada apa-apanya, saya benar-benar nggak tahu deh, saya benar-benar ya banyak hal yang saya belum tahu gitu.
silakan rekan-rekan tolong kasih masukan gitu ya. Nah kalau kayak gini kan bawaannya itu tadi dia itu punya gelas, mungkin udah ada isinya gitu. Tapi ketika dia tidak menutupi diri, kira-kira bakal keisi lagi nggak? Bakal keisi lagi. Bahkan dalam kondisi dia penuh sekalipun, ini penuh nih, padahal dia gelasnya penuh. Tapi yang namanya gelas penuh, ya nggak? Ketika kemudian tidak keisi-isi, itu akan terjadi apa? Terkontaminasi, kotor. Jadi kalau nggak diisi kotor yang ada, sehingga yang terjadi kalau emang kagak keisi, ya udah lumutan, airnya juga udah nggak bersih. Tapi kalau dia punya pemikiran terbuka, tuh gelasnya kebuka, dikucukin air, apa yang terjadi dengan air tadi tuh? Ya bersih lagi, bening lagi. Penuh kagak? Penuh. Tapi dalam kondisi bersih tuh. Aduh, enak nggak? Enak banget tuh. Gimana caranya? Jadi tadi open mind, terbuka tuh. Jangan pernah berpikir hebat, jangan. Jangan pernah berpikir kita kita mau udah tahu dah begitu-begituan, jangan. Nah kalau begitu tuh, kalau begitu tuh tadi itu sebenarnya gelasan kita mungkin penuh, iya sih penuh, tapi kotor. Dan kalau kayak gitu kita dikasih lampu juga ya, dikasih cahaya juga lah kotor, dikasih cahaya juga kagak bisa nembus. Sehingga akhirnya apa yang terjadi pada anak-anak kita kalau seandainya kita punya gelas yang kotor isinya? Bocah-bocah kagak dapat bahasanya tuh, nggak dapat hikmah, nggak dapat kebaikan dari apa yang kita sampaikan, nggak ngefek. Bahasanya kalau bahasa lainnya ilmu yang kita sampaikan nggak menjadi bermanfaat, nggak munculin buah gitu. Tapi beda kalau seandainya airnya bersih, ketika kita sorot cahaya, lah nyampe. Iya. Berarti ngembang aja Pak, nggak berbuah ya. Nah, berarti rontok. yang begini ini bersih lah, bersih. Judulnya bersih. Bocah juga nerimanya enak. Apalagi kalau anak-anak SD. Bocah polosan. Apalagi kelas 1. Iya, kalau bocah polosan tuh kan dia nggak ngelihat tuh orang pintar ngomong apa enggak. Dia nggak ngelihat tuh orang tuh punya ilmu banyak atau enggak, tapi dia ngelihat apa? Dia punya bersih nggak tuh hati gitu. Dia punya bersih nggak tuh niat gitu. Nah, yang ini nih yang kemudian justru malah nyampe ke hati murid-murid kita gitu. Ini yang nanti justru malah bisa bikin tuh murid-murid kita berbuah dengan amalnya. Gitu ya. Dan akhir kata dari paparan saya ini ini dia. Mbah Maimun mengkomunikasikan bahwa yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Oh iya, sehingga ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Benar nggak? Ya, namun dalam kondisi seperti itu hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Amin. Karena kita nggak pernah tahu ya, ini bocah mana yang bakal lempeng, bocah mana yang bakal bermanfaat, bocah mana yang bakalan berdampak, bocah mana yang bakalan kepake di masyarakatnya dengan orientasi pengabdian ke Allah, sehingga layak bagi Allah kemudian memasukkan dirinya ke dalam surga. Kita nggak pernah tahu yang mana itu. Bisa jadi bocah yang hari ini ngeselin gak udah. Kita melihat dia ngeselin banget nih bocah. Kita pengen kita baik. Kita ngelengos padahal dia ngelakuin kebaikan. Ketika kita ngelihat lagi dia lagi nggak bener lagi. Kita ngelengos lagi padahal dia ngelakuin kebaikan, dia ngeliat lagi ke dia nggak kelihatan lagi baiknya. Menjelaskan secara gamblang tentang kinerja guru, baik kinerja kepala sekolah sampai akhir ya. Kemudian kita semoga pada hari ini ilmunya manfaat sampai lanjut. Nah, untuk seksi pertanyaan, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Karena Bu, kalau saya nanyanya dari awal.
Oh ya. Udah kapan pulang? Mari kita baca ini. Guru yang baik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Kita beri aplaus buat kita semua. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga tadi apa namanya kalimat kaludi ya? Ya. Apa tadi khairun nas Anfa'uhum. anfa'uhum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling Bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua ya bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, meningkat ke acara yang terakhir yaitu penutup dan doa yang akan dipimpin oleh Sini Pak. Pak Edi SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya terima kasih apa yang telah diuraikan oleh moderator, koordinator. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan sangat bermanfaat guna bagi satu mudah-mudahan demikian. Kita alhamdulillah mudah-mudahan sebelum kita tidak jalan sebelumnya kita membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah yang mana apa yang telah kita niatkan, kita rencanakan dan kita kerjakan senantiasa mendapatkan tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kadiniyah wal dunia solehah wa ila kadiniyah solehah bersama Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad suratan mu'minah bika minjam al-akhbari wal akbar wa ta'firana bimanjam al-hajat wa tutawiruna bimanjam al-sayyad wa tarfa'una bika minjam al-darajat wa tubarihuna fi ahkuliyatin jadil khairat fi hayati wa qadar mana innahu walidun juga wa hajat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut Allahumma qawwin alaina bi maut wa najatan fil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, selesai sudah acara workshop kita pada hari ini. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih dan mohon dimaafkan apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan wabillahi taufiq